Halo leaders, salam ketemu kembali di Manajemen Talk Fajar Benua Channel. Nah, kali ini kita mendatangkan dua pakar manajemen dan juga people development. Ada Pak Marpa di sini. Mungkin rekan-rekan banyak yang belum mengenal, tapi juga mungkin ada yang sudah mengenal. Beliau ini adalah ahli strategic management. Beliau juga seorang pengajar dan juga seorang konsultan. Kemudian ada Pak Arsana. Nah, beliau ini psikolog ya Pak ya? Psikolog murtad atau gimana nih? Saya menyebut diri psikopat, Pak. Oh, psikopat, oke. Psikolog yang melompat. Psikolog yang melompat. Itu beliau ternyata psikolog yang melompat atau psikopat. Rekan-rekan semuanya, beliau adalah ahli di people development. Management. Nah, kali ini dalam perbincangan kita kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai bagaimana kita menyikapi perubahan khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini, baik itu dari sisi manajemen, teknologi, dan juga dari sisi people development. Nah, tanpa menunggu panjang lebar lagi, kita akan mulai bincang-bincang ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, Pak Marpa, Pak Arsana. Mungkin dari Pak Marpa dulu nih Pak. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, awalnya mungkin kita nggak pernah merasakan bahwa akan ada ancaman pandemi seperti ini. Dan mungkin banyak para pengusaha juga yang berpikir, para leaders khususnya berpikir mungkin ini sebentar temporary. Banyak yang lupa dan akhirnya tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang masih kita alami, pandemi masih berlangsung ya. Bahkan kondisinya bukan membaik, bisa dikatakan belum membaik. Mudah-mudahan membaik, kita berharap membaik, tapi belum ada tanda-tanda membaik. Bagaimana menurut Bapak kondisi ekonomi, kemudian kondisi dunia industri untuk beberapa bulan atau mungkin 1 tahun ke depan ini Pak? Baik Pak Pandey, betul sekali bahwa kita nggak pernah nyangka bahwa ini panjang gitu kan, di awalnya begitu. Para leaders, business leader juga di awal pikir ya mungkin Desember selesai, mungkin bisa September waktu itu. Tapi kenyataannya ini betul sekali bahwa ini masih tambah parah, walaupun ada quote unquote ada harapan karena vaksin sudah mulai ditemukan kan gitu. Betul. Nah, inilah yang dihadapi oleh dunia bisnis sekarang, para business leader sekarang. Ada dua hal sebenarnya yang dihadapi. Kekhawatiran dari people-nya sendiri. Betul. Kekhawatiran atas kesehatannya. Betul. Nah, yang kedua adalah bagi bisnis sendiri harus menangkap kekhawatiran ini tetap menjadi sebuah sources dari people-nya, tetap menjadi sources untuk tetap bisa produktif di saat kekhawatiran itu terjadi. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kita lihat adalah bahwa supply chain sekarang terganggu. Betul. Sangat terganggu. Mungkin berubah kali Pak ya? Mungkin berubah, supply chain berubah. Yang jelas behavior dari customer, behavior dari bisnis berubah. Betul. Supply chain terganggu, behavior dari bisnis berubah, sehingga para pelaku bisnis sudah mesti mengantisipasi atas hal ini. Tidak boleh diam juga. Artinya kita dihadapkan pada people yang khawatir, supply chain yang terganggu, dan konsumen yang berubah. Yang berubah. Nah, ini yang mesti kira-kira tren industri kan semua melambat nih Pak. Kalau kita lihat ya, hampir semua tren industri melambat kecuali mungkin food and beverage. Saya melihat data terakhir food and beverage itu masih naik bagus, tapi yang lain semua sepertinya drop. Kalau kita juga ngomong human, para business leader, only humans ya kan, semua humans. Ini pasti gangguan tadi, selain gangguan kesehatan, pasti kita juga bicara gangguan psikologi ya, bisa dikatakan. Bagaimana nih menata opportunity, menata sikap kita biar bisa melihat ini sebagai sebuah opportunity, dan apakah kita harus bergerak maju dengan cepat atau hanya survival aja mungkin mode yang harus kita gunakan. Kira-kira gimana Pak? Pak Arsana atau Pak Marpa mungkin bisa menjawab ini dua-duanya. Mungkin Marpa dulu. Saya kasih tambahan dikit. Kondisinya memang begitu. Jadi artinya ini perubahan ini kan sangat drastis. Di dalam bisnis setiap perubahan selalu membuat keseimbangan baru. Betul. Ada produk yang hilang, ada produk yang muncul dan lain sebagainya. Ada peluang baru juga. Ada peluang baru juga begitu. Sehingga yang penting bagi kita adalah dua sebenarnya. Pebisnis itu para leaders yang pertama adalah bagaimana bertahan dulu. Inilah disitulah survival mode yang harus dijalankan. Apa saja sih inovasi apa saja yang membuat
kita tetap bisa bertahan, Oke. termasuk inovasi produk, inovasi market dan lain sebagainya. Nah, selain kita bertahan dengan survival modes, para leader bisnis juga mesti melihat apa nih peluang apa nih yang tercipta Dengan ada behavior baru. dengan behavior Sama baru, begitu, keseimbangan baru. Nah, ini harus juga segera ditangkap. Karena kalau nggak ditangkap, orang lain yang akan nangkap. Iya, betul. Nah, ini yang terjadi, yang mesti dilakukan sekarang oleh para leader. Bagaimana dengan study behavior, atau mungkin kita bisa lihat Pak yang belakangan ini terjadi, apakah terlihat merubah sudut pandang manusia pada umumnya, kemudian juga merubah sikap para business leader lain-lain. Bagaimana kira-kira Pak pandangan Bapak? Yang pertama harus kita sadari bahwa bisnis apapun yang kita masuki, fondasinya tetap people. Betul. Ya. People itu fondasi dan penggerak organisasi. Iya. People-nya sekarang di satu sisi people-nya takut dengan cemas dengan kesehatannya. Iya. Tapi di sisi yang lain sebagai karyawan dia juga takut jangan-jangan industri tempat saya bekerja tutup nih. Nah, itu dia. Nah itu kan. Iya. Betul. Nah justru yang tahap pertama karyawan harus lakukan adalah bagaimana dia menenangkan diri, menjaga dirinya untuk tidak dipengaruhi, dikuasai oleh ketakutan. Untuk takut terhadap virus gitu ya. Iya. Pandai-pandai menjaga, mengikuti protokol kesehatan. Ya. Untuk tidak kena PHK, mari sama-sama jaga perusahaan supaya survival. Betul. Ya. Tetap menjaga protokol kesehatan, ikuti apa yang manajemen putuskan, dan adaptasi pada cara-cara kerja baru. Poinnya adalah bagaimana mengatasi ketakutan, gitu kan? Satu-satunya orang yang bisa merubah kita, termasuk merubah ketakutan, mengatasi ketakutan kita, ya diri kita sendiri. Bangun dari dalam. Nah, kami di Human Dynamics bersama Human Techno itu mendorong yang namanya compassion. Betul. Bagaimana kita self compassion, welas asih pada diri kita sendiri. Karena dengan demikian kita tidak lagi dikuasai oleh emosi yang namanya takut, tapi bagaimana membangun kesadaran baru bahwa kita people itu bukan makhluk mati, tapi yang bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Itu Pak. Wah, ini pembicaraan yang cukup menarik mengenai compassion Pak ya. Tapi satu sisi kita bicara compassion, belas asih dan lain-lain, tetapi perubahan juga begitu rapid. Tadi Pak Asana juga nyampaikan survival, Bapak juga ngomong survival. Kira-kira dalam mengelola sebuah industri yang mungkin sekarang dalam survival mode, ada yang merayap, ada yang nurun segala macam. Kita bicara survival sebelum kita mungkin bisa bergerak maju lagi ke atas. Dari pandangan Bapak dari business operation dan strategic, kira-kira proses apa yang harus segera disikapi oleh semua business leaders untuk bisa survive ataupun bahkan bisa men-capture opportunity? Apakah ada sisi teknologi yang mungkin harus di-adopt? Karena kita tahu sendiri Pak, tidak semua businessman itu golongan milenial yang paham dengan teknologi. Kira-kira gimana Pak nih? Oke, Pak Pandey. Yang fenomena yang ada sekarang ini ya Pak, adalah bahwa ini sedang terjadi percepatan revolusi industri 4.0. Artinya pandemi ini merubah semua, mempercepat semua proses 4.0 itu terjadi. Misalnya nih, dulu kita bicara video conference sebelum ada pandemi mungkin hanya 1-2 perusahaan ya. Sekarang mungkin setiap orang Zoom dan lain sebagainya. Lalu kemudian kebutuhan data yang lebih besar dan lain sebagainya juga terjadi. Terus kemudian melakukan pemasaran melalui digital. Betul. Karena low touch ekonomi orang bilang gitu ya, orang nggak bersentuhan, jadi orang jualan lewat digital dan lain sebagainya sehingga memaksa semua bisnis saat ini untuk mau tidak mau mengadop teknologi tersebut di dalam prosesnya. Ini menurut saya sih bukan pilihan, tapi keniscayaan. Kalau ingin terus. Nah ini kalau kita bicara keniscayaan tadi Pak Marpa juga sampaikan, ini juga paling menarik ya. Indonesia ini khususnya bangsa kita kan juga bangsa yang suka euforia ya. Ada A ikutan A, ada B ikutan B. Sekarang mungkin orang ngomong digitalisasi, udah kita masuk digitalisasi, ya kan? Tapi kan di digitalisasi sesuai dengan pandangan saya mungkin banyak juga yang mengalami kegagalan. Tidak mudah proses digitalisasi tersebut. Tidak segampang kita merubah proses manual langsung ke sistem otomatis.
kira-kira sebenarnya urutan proses masuk ke digitalisasi bagaimana Pak? Atau mungkin bisa kita skip malahan, kita langsung aja nih diotomatisasi semua. Pastinya ada gejolak di human kan Pak? Ya. Iya. Tadi satu bicara kita harus menjaga human, jangan takut kehilangan, tetapi di sisi lain nih digitalisasi Kemajuan teknologi. mungkin malah menghilangkan kesempatan Mengurangi kerja. Nah, jumlah. ini kira-kira bagaimana strategi digitalisasi? Paling tidak urutannya tuh seperti apa sih Pak sebenarnya? Oke, baik para leaders Pak Pande, kita melihat contohnya lah gitu ya. Kalau kita dulu lihat orang pasang jalan digali untuk masang kabel listrik, lalu digali lagi berikutnya untuk pasang kabel telepon, Betul. digali lagi untuk pasang dan lain sebagainya. Bongkar pasang. Ya, itulah saya istilahkan kalau digitalisasi tanpa perencanaan. Kita pakai ini, lalu salah, tambah ini dibuang dan lain sebagainya. Proses digitalisasi itu sebenarnya proses yang menyeluruh, proses yang sangat komprehensif. Dan bicara komputer sebenarnya bicara terakhir kalau kita bicara itu. Betul. Beberapa ahli manajemen mengatakan teknologi ini adalah untuk mengekspedite proses. Jadi, mengekspedite proses artinya mempercepat semua proses dan lain sebagainya. Which is itu saat ini sangat penting. Dari mana memulainya? Nah, para leaders mesti memulai dari grand strateginya dulu. Mesti punya gambaran besar, Skenario besar, mesti punya arsitektur. arsitektur besar. Visinya mesti jelas, Betul dia sekali. roadmapnya mesti jelas, blueprintnya mesti jelas. Nah, setelah itu jelas, maka siapa yang melaksanakan ini? Itu penting. Pak Arsana tadi sudah bilang, people adalah fondasi. Kalau people-nya nggak bisa menjalankan ini, ya punya blueprint nggak ada gunanya. Nah, people-nya pun harus juga di set baik kulturnya, disiplinnya, mentalitinya untuk mengarah ke dalam blueprint tersebut, kepada blueprint tersebut. Ya. Nah, lalu kemudian setelah people itu oke, sistemnya juga mesti jalan. Prosedurnya, SOP-nya, performance management sistemnya udah dibentuk. Kita bicara bisnis proses Pak ya? Bisnis prosesnya mesti jalan, baru ditempeli dengan teknologi yang sesuai dengan blueprint. Jadi sebenarnya nggak bisa juga kita langsung loncat begitu langsung masuk ke komputerisasi gitu. Iya, tadi seperti gali kabel listrik tadi. Jadi kita harus hati-hati nih para leader semua, jangan terlalu terburu-buru dalam proses digitalisasi. Meskipun sekarang kita harus melakukan percepatan untuk proses digitalisasi. Kalau boleh dirangkum nih, Pande, para leaders, yang Pak Marco tadi sampaikan, sebenarnya kalau divisualisasikan itu ya, itu semacam segitiga. Di dalamnya adalah corporate philosophy, visi, misi, core values. Di situ harus disiapkan fondasi, itu sebagai fondasi organisasi. Lalu di atasnya adalah sistem proses di situ. Di sisi kanannya adalah people. Kiri, enabling ini mau nggak mau harus dibutuhkan teknologi. Nah, segitiga dari proses, sistem, people, teknologi yang disiapkan dengan fondasi corporate filosofi yang jelas, itu baru bisa menerapkan teknologi dengan baik. Karena people pun harus disiapkan untuk bisa memakai teknologi ini. Yang sering saya juga perhatikan dalam beberapa studi mengenai digitalisasi Bapak ya, kegagalan sistem digitalisasi juga disampaikan kegagalannya pada change management. Kira-kira change management itu seperti apa Pak gambarannya? Kalau bisa kita lihat, dia menyentuh ke level mana nih? Bagi mungkin para leaders yang belum terlalu mengetahui mengenai change management. Ngomong change, para leaders, ngomong change sebetulnya ngomong tentang perubahan dari satu tempat ke tempat lain. Artinya, yang seperti Pak Marco tadi bilang, dalam konteks kita berorganisasi di perusahaan, tetapkan dulu impian kedepannya itu apa, visinya apa, cita-citanya apa. Lalu yang kedua, potret, nilai, review, kaji, di mana posisi kita sekarang. Lalu tentukan strategi perjalanan dari tempat sekarang menuju visi yang mau dibangun, termasuk di dalamnya menerapkan teknologi. Itu satu dulu. Kedua, ngomong change termasuk perubahan organisasi adalah ngomong perubahan people. Satu-satunya yang bisa merubah karyawan, setiap karyawan, ya karyawan itu sendiri. Tuh. Perubahannya dari mana? Mulai dengan mengubah mindset.
Situ Pak. Jadi kuncinya manajemen harus membuat skenario bagaimana teknologi dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, menjadi seefisien mungkin cara kerjanya, tapi siapkan cara berpikir karyawan untuk menuju ke tempat baru, untuk memakai teknologi baru. Wah, ini hal menarik, teknologi, kemudian people. Dan kalau bisa kita sedikit rangkum kira-kira Pak, di Fajar Benua Group itu sendiri, Pak Marpa dan Pak Arsana yang tentunya sudah lama bergaul di berkecimpung di bidang konsultasi ya. Sekarang apa yang sedang dikerjakan dengan Fajar Benua Group kira-kira? Apakah silakan Pak? Satu yang saya kebetulan sekarang kami mendorong 3 hal. Dan ini bersimultan. Pertama, kita dorong bagaimana membangun goalnya dulu nih, membangun compassionate organization. Jadi dreamnya kita jelas-jelas bahwa membangun organisasi yang tidak hanya survive, tapi lead dengan spirit welas asih di situ. Untuk menuju ke situ ada 3 hal yang kita skenariokan. Satu, menyiapkan compassionate leader. Jadi dari top manajemen sampai ke lower manajemen yang disebut supervisor, kita siapkan dengan mindset baru bahwa memimpin itu dengan welas asih. Itu satu. Kedua, sistem organisasi yang kita turunkan ke dalam cara kerja atau proses kerja yang namanya manajemen sistem, itu pun kita dorong supaya sistem ini berbasis welas asih. Nah, kombinasi kedua ini, kenapa? Para leader itu masih punya tim ke bawahnya Pak. Betul. Nah, para leader inilah yang kami bantu, kami dampingi, menyiapkan diri bagaimana meng-coach, membimbing bawahannya lewat coaching baik individual maupun group coaching. Dikaitkan nanti implementasinya langsung di lapangan. Kami dampingi bagaimana para manajer membimbing bawahannya bergerak, melakukan improvement, bahkan lompatan-lompatan, termasuk pakai teknologi baru dengan tetap pendekatannya welas asih. Kira-kira hal-hal seperti ini bisa ke-capture nggak Pak ya di teknologi kira-kira Pak? Kalau kita bicara welas asih, kemudian kita bicara tadi coaching method dan lain-lain, kira-kira sistem manajemen itu yang sudah berbasis teknologi, apakah sekarang sudah cukup capable ya untuk bisa tetap kita berpondasi sama people, kemudian juga tidak kalah dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya, baik Pak Pandi, menarik sekali sih apa yang sedang terjadi, apa yang ini. Saya melihatnya begini, dua fondasi penting nanti yang akan harus ada di dalam bisnis ke depan, people dan teknologi. People, teknologi, strategi. Ya kalau kita bilang segitiganya adalah strategi, people dan teknologi. Itu ya. Nah ini yang sedang dilakukan oleh Fajar Benua. Strateginya kita sedang mendevelop corporate structure, corporate strategy, rencana ke depan seperti apa, visi seperti apa kita sudah lakukan. Masuk proses kerjanya yang efisien. People kita sudah lakukan people development, improvement, system development dan lain sebagainya. Terus change people, change management sedang dilakukan, dan teknologi ini kan sudah mulai kita masukkan di dalam proses. Nah ini menurut saya yang penting dan yang sedang terjadi di Fajar Benua. Nah compassion saat ini adalah sesuatu yang sebenarnya lama tapi muncul menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, karena bicara teknologi adalah bicara lompatan dan bicara compassion adalah bicara mengenai satu sistem yang memberikan kesempatan kepada people untuk melakukan lompatan. Karena dengan welas asih dia lebih bebas begitu, mengeksplor dirinya, melakukan lompatan. Dan apalagi sekarang modelnya sudah working freedom ya, termasuk lokasi kerja tidak harus di satu tempat yang sama. Oke, ini sayangnya Pak, waktu kita cukup terbatas di sesi kali ini, tetapi tentunya kita akan lanjutkan kembali diskusi yang sangat menarik, dan saya meyakini para leader semua pasti akan menunggu sesi-sesi berikutnya. Kita masih akan kupas tuntas lagi mengenai tips-tips manajemen dan juga people development. Bagaimana mengkombinasikan ini dalam sebuah sistem manajemen yang berteknologi, yang berdasarkan teknologi yang maju dan mapan. Baik para leaders, kita akhiri bincang-bincang kali ini. Saya Pande yang menjadi host kali ini, dan ada Pak Arsana dan juga Pak Marpa. Selamat jumpa kembali. Sampai jumpa. Salam sukses. Salam sukses.